waktu kita datang ke Meikarta itu, mereka baru mengerjakan sebagian daripada proyek yang dijanjikan itu. Kan kita sama-sama tahu bahwa Meikarta itu melalui, masa yang kelihatannya cukup sulit waktu ada masalah hukum, setelah kampanye besar-besaran untuk penjualan, dan ternyata menyisakan banyak konsumen yang, belum diselesaikan. Pada saat kita hadir, kelihatannya yang akan diselesaikan hanya distrik 1 dan distrik 2, jadi semua konsumen yang sudah dia jual itu akan diberikan unit di dalam 2 distrik ini, dengan 15.000 penjualan, dan itu harus diselesaikan pada akhir paling lambat 2027. Oke, sejauh ini kan kami juga mendapatkan informasi bahwa ada 4.800 unit yang sudah diserah terimakan dan ada lagi 2.200 unit yang akan diberikan pada tahun 2023. Ini benarkah demikian, Pak, atau seperti apa? Nah, waktu kita menerima penjelasan, ini kelihatannya kan, yang dihadirkan oleh LIPO adalah eksekutif-eksekutif yang relatif baru dan, tidak mengikuti proses dari awal. Seperti contoh, si Indra Azwar itu yang dibilang CEO daripada MSU itu baru dilantik pada tanggal 1 Februari 2023. Kemudian Bapak Dirut daripada Lipo Karawaci dan juga Dirut Lipo Cikarang, kebetulan satu orang, Pak Ketut, itu juga baru menjabat 1 tahun. Nah, pada saat kita datang ke lokasi, yang dikatakan ada serah terima 4.800, ternyata ada sedikit kekeliruan. Ya, saya nggak tahu ini disengaja ataupun tidak, tapi ada satu bangunan yang sebetulnya tidak masuk ke dalam proyek Meikarta yang dibilang menjadi serah terima 3.000 unit. Nah, itu kita minta, loh ini kan tidak masuk ke dalam bagian proyek Meikarta. Kalau ini dikeluarkan berarti 4.800 itu turun menjadi 1.800 unit. Dan tahun ini dia akan serah terima 2.200 unit lagi. Dari situ aja kan kelihatan bahwa ya mohon maaf, manajemen yang dihadirkan pada saat itu tidak menguasai betul lah tentang sebetulnya apa proyek Meikarta Iya. itu. Yang mereka tahu adalah bahkan kan menyampaikan kita pada awal itu 18.000 unit. Setelah yang proyek Orange County yang kita datengin awal itu kita keluarkan dari proyek itu, ternyata penjualannya 15.000 unit. Dari sini aja diskrepensinya ini kan cukup aneh untuk sebagai perusahaan developer yang terkemuka bisa keliru dalam hal seperti itu. Iya, sebenarnya sekarang berarti ada berapa tower yang sudah selesai, ada berapa tower yang masih mangkrak nih, Pak, sepengetahuan Bapak? Jadi menurut penyampaian dari mereka, itu sudah ada 28 tower yang sudah selesai atau hampir selesai di distrik 1, dan kemudian di distrik 2 itu ada 4 tower lagi yang infrastrukturnya sudah jadi tapi belum finishing, dan itu masih kurang 9 tower lagi untuk menyelesaikan yang 15.000 outstanding ini. Dan ini yang tadi sudah disampaikan bahwa jadwalnya tahun ini 2.200, kalau nggak salah tahun depan itu ada 3.000 lagi, dan kurang lebih 3.000 terus sampai selesai 2027. Oke, Pak Hekal, ini kan Meikarta menolak untuk me-refund, tapi menawarkan opsi jual. Sekarang kita berbicara logika saja, Pak. Pemberitaan sudah ada di mana-mana. Apakah masih ada orang yang juga mau membeli unit yang ditawarkan oleh Meikarta? Dan kalau tidak terjual dalam 1 bulan, apa yang bisa kembali ditawarkan? Dan apakah solusi refund ini adalah solusi yang sudah di-ACC juga, Pak, oleh DPR? Bagaimana, Pak Hekal? Tentu kita ini kan bukan lembaga yang meng-ACC lah solusi, tapi pada intinya kita kan awalnya karena ada keluhan mengenai konsumen Meikarta, dan kebetulan pada saat itu kita juga panggil para konsumen ini didampingin oleh BPKN yang tadi sebelumnya sudah ditayangkan. Sebetulnya benar juga, kita juga agak kaget bahwa ternyata keluhan tentang developer yang tidak bisa menyelesaikan proyeknya atau tidak bisa serah terima unit menjadi keluhan utama lah daripada konsumen di Indonesia. Nah, tentu kalau Meikarta ini kan menjadi perhatian kita semua karena waktu itu iklannya begitu masif, sampai semua orang pasti pernah dengar aku ingin pindah ke Meikarta, dan kemudian berujung kepada menjadi proyek yang bermasalah. Nah, ini kan sebetulnya menjadi pintu masuk untuk kita melihat sebetulnya ada masalah apa ini. Nah, yang bikin kaget kita adalah kalau misalnya
konsumen masuk membeli itu tidak ada perlindungan apapun dari negara. Sedangkan kalau bagi developer, kalau konsumen tidak berhasil menyicil atau membayar, dia kan satu dia bisa batalkan pesanan, dia bisa tarik ada asuransi dari kredit konsumennya. Tapi kalau dari pihak konsumen, developernya yang gagal, ini resikonya ya mengadu nasib seperti teman-teman Meikarta ini. Nah, kalau Meikarta ini kan kebetulan agak masif ya, jadi lebih mudah menarik perhatian. Tapi kalau yang tower satu-satu, misalnya cuma 300 unit atau 200 unit, kan sangat sulit untuk mencari bantuan atau perlindungan hukum terkait developer nakal. Baik, ini kan developer belum tentu nakal juga, bisa juga karena memang kondisi ekonomi yang membuat proyeknya gagal. Tapi kalau kita lihat tadi kan memang ada kecenderungan mereka terlalu agresif menjual. Oke. Kadang-kadang legalnya belum selesai, kadang-kadang ininya pengelolaan dananya tidak beres. Iya. Yang penting jualan dulu, narik Iya. duit sebanyak mungkin.